semuanya, siamo tutti fratelli. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, kita bakal cari tahu informasi-informasi tentang sesuai topik kita hari ini, yaitu siap siaga bencana. Nah, ngomong-ngomong, aku nih gak bakal sendirian ngebahasnya. Jadi aku bakal ditemenin satu narasumber, ada kakak cantik di sini. Jadi silakan, perkenalkan namanya Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Amanda Yupratnya Wulandari. Saya dari SMAS Kristen Harapan Denpasar. Biasanya saya dipanggil Amanda. Hai teman-teman. Oke, halo Amanda. Halo Naomi. Gimana kabarnya? Baik. Kira-kira gimana nih perasaannya jadi narasumber kali ini? Tentu saja senang banget sih ya Naomi ya. Apalagi kan kita bakal ngebahas tentang Ayo Siaga Bencana. Nah, akhir-akhir ini kan kita kayaknya sering banget ya kayak ngalamin gempa gitu gak sih? Iya. Itu kan juga termasuk bencana kan? Iya. Ya, jadi penting banget kita harus belajar itu biar bisa mengetahui ilmu-ilmu dasarnya. Oke. Jadi sebelum masuk ke topik kita hari ini, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Amanda. Kira-kira ada yang berbeda nih dari Amanda? Ada yang tertarik nih aku tuh lihat. Wah, apa sih? Kira-kira Amanda nih kayaknya ikut ekstra ya di sekolah. Kayaknya ikut ekstra PMR ya. Tuh, Pak. Kayaknya iya ya. Iya, benar-benar. Benar. Jadi ikut ekstra apa nih? PMR kan? Oh ya, ikut ekstra PMR. Jadi gimana sih kok bisa tertarik ikut ekstra PMR nih, gimana ceritanya gitu? Jadi gini, kan aku kelas 11 nih milih jurusan IPA Kesehatan. Nah, maka dari itu aku juga pilih PMR karena ada basic-basic kesehatan gitu di sana. Ya, jadi aku terjerumus di sini. Oke, jadi tertarik ikut PMR tuh karena kamu lagi ngambil jurusan kesehatan ya di kelas 11 nih. Ya, sama emang pengen mendalami juga. Oke. Kita kayaknya langsung aja ke topiknya kali ya. Oke. Jadi di sini sesuai topiknya Ayo Siap Siaga Bencana nih. Kira-kira apa sih Ayo Siap Siaga Bencana nih? Kayak mungkin banyak yang belum tahu apa itu siap siaga bencana. Silakan Amanda. Jadi Ayo Siaga Bencana itu lebih kayak ke serangkaian tindakan yang apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi bencana itu. Tujuannya itu untuk kayak mengurangi resiko dan juga mempersiapkan diri lebih jauh. Nah, kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu Ayo Siap Siaga Bencana tuh, Ayo Siap Siaga tuh apa sih? Jadi udah dijelasin sama Amanda tadi. Jadi kira-kira bencana tuh apa aja sih? Maksudnya bencana tuh kan gempa. Nah, selain gempa tuh ada nggak bencana lain gitu? Tentu saja ada dong, Nom. Kalau bencana itu dibagi menjadi 3 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada berdasarkan fenomena alam kayak gempa, tsunami, terus gempa vulkanik kayak gitu dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada dari ulah manusia. Misalnya tuh kayak ini kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tuh kan bisa aja juga disebabkan oleh manusia kan. Misalnya karena salah penggunaan saat memakai api kayak gitu. Jadi nggak sengaja mungkin ngebakar sesuatu di tempat-tempat terbuka kayak hutan gitu. Ya juga sih. Kalau misalnya banjir itu termasuk bencana alam nggak sih? Masuk. Oh, termasuk. Itu terjadi banjir tuh kok bisa ya gitu? Kalau banjir sih tergantung ya penyebabnya karena apa. Tapi kalau aku lihat itu ya selama ini mungkin karena masyarakat tuh kurang sadar ya kalau buang sampah itu penting banget. Nah, gimana yang suka buang sampah sembarangan ya, tolong dikurangi ya. Panik ya. Gimana sih cara ngatasin paniknya? Masanya aku juga panik nih. Gimana sih caranya supaya kita nggak panik nih saat ngalamin bencana, contohnya gempa tadi gitu. Nah, jadi 2 hari lalu itu kan terjadi gempa ya waktu kita lagi di sekolah kan. Nah, cara biar kita nggak panik itu sebetulnya harus bisa kontrol diri. Kayak gempa itu kan pasti kadang buat panik banget ya karena kerasa gitu. Nah, kalau
kalau saran dari aku ya, misalnya kalau misalnya lagi ada gempa nih, kita tuh bisa jalan pelan-pelan dan jangan sampai buat temen jatuh pas rebutan di tangga gitu, karena itu rawan banget kan, Iya sih. bisa lukain diri sendiri ataupun juga orang lain. Nah, setelah waktu lagi OTW ke bawah lewat tangga itu, kita harus bawa sesuatu barang yang empuk mungkin buat jaga kepala kita. Takutnya kan ada barang jatuh ya, takutnya siapa tahu. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa langsung cus ke tempat yang terbuka kayak bebas dari pohon-pohon atau tiang listrik gitu. Biar meminimalisir ada hal-hal yang di luar Yang ya, tidak diinginkan yang tidak ya. diinginkan. Oke. Untuk tadi menutupi kepala, itu kira-kira contohnya apa ya? Kayak misalnya Sebetulnya apa aja sih boleh ya, yang penting kalau misalnya aku pakai buku nih, bisa nggak ya? Bisa nggak? boleh sih, cuman kalau lebih baik ya, kalau di sekolah kan kita pasti bawa tasnya. Oh iya, Tas iya. kan empuk juga sama kayak bagus lah buat lindungi kepala. Kepala. Oke. Walau agak berat ya, tergantung berat bukunya. Iya, iya sih. Biasanya sekarang tuh bawanya kayak berat-berat gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya bencana alam ini kan bukan gempa aja sih, ya kan? Karena tadi Amanda ngasih tahu kan gempa aja. Nih, kalau misalnya ada tsunami, ada banjir. Nah, itu kan pasti beda ya cara kita untuk menyelamatkan dirinya. Itu bisa nggak dikasih tahu supaya teman-teman tuh bisa ngebedain gimana cara menyelamatkan diri saat gempa, saat tsunami, saat banjir gitu. Jadi gini, kalau tsunami itu kan biasanya terjadi karena Gempa. gempa juga ya, gempa dulu baru tsunami kan. Oh. Tapi itu juga kan nggak memungkinkan bakal terjadi tsunami dari gempa yang dihasilkan. Nah, kalau gempanya emang keras ya, kita harus emang pindah ke tempat yang lebih luas dulu, yang bebas dari pohon-pohon atau tiang listrik gitu. Nah, tapi kalau emang udah merasa kayak udah gimana ya, gempanya udah parah banget, mungkin kita juga bisa langsung buru-buru ke tempat yang lebih tinggi kayak eh enggak sih pegunungan, kalau ada sih boleh ya, tapi agak susah. Tapi gini aja, boleh ke gedung-gedung yang dirasa kuat untuk nopang tubuh kita di sana dan juga nopang air-air yang lewat. Saya sih berharap gak bakal terjadi itu ya, sih. soalnya serem banget gak Serem sih? banget sih, serem banget Mbah. Kayak aku juga, kita semua nggak bakal minta kejadian itu terjadi ya. Oke, kira-kira kalau misalnya terjadi banjir atau tsunami atau bencana alam lainnya, kira-kira kita perlu nggak sih kayak bawa perlengkapan, kita perlu biasanya nih kalau misalnya ada gempa kita langsung keluar ya, kita nggak ada mikir bawa apapun gitu. Kira-kira ada nggak sih yang perlu kita bawa? Tentu saja sih kita perlu bawa sesuatu ya, maksudnya kayak barang-barang yang pasti kita pakai. Tapi kan nggak mungkin kalau kita ambil barangnya itu pas kejadian, pasti kita mungkin inget bawa HP aja kan, Iya, atau bawa diri langsung lari. kayak gempa nih langsung lari gitu lah, Bawa HP. refleks kan, langsung lari. Ya, nah kebetulan kan Naomi nanya tentang persiapan yang harus siapin sebelum terjadinya bencana Iya, itu. itu kita harus bawa tas atau apa something. Ya bener banget Naomi, kita harus bawa tas siaga bencana. Wih, tas siaga bencana tuh apa nih? Ja- Aku baru dengar, jadi mungkin ada yang baru dengar atau ada yang baru tahu, jadi bisa tahu informasinya. Jadi tas siaga bencana itu sama sih kayak tas pada umumnya. Cuman yang membedakannya ini, tas ini kayaknya maksudnya bakal dipakai saat emang urgent banget. Kayak gitu. Gempa tadi, kayak Bukan gempa aja sih, pas emang lagi ada bencana. Oke. Jadi kayak buat nyelamatin kita atau membantu kita saat kita mengalami bencana, minimal sih selama 3 hari ya, atau 72 jam gitu. Oke. Ini aku lihat-lihat Amanda lagi bawa sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Kayaknya menarik banget isi tasnya ya. Kira apa nih? Oh ini ya, Apakah ada sesuatu di dalam tas itu? ada dong, ada sesuatu. Apa tuh? Jadi Mungkin aku boleh nggak nih kita tahu isinya?
Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Siapa tahu kan kita nggak boleh lihat gitu ya. Enggak lah. Coba boleh nggak dikasih tahu Amanda bawa apa ini? Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi kan mengenai tas siaga bencana itu, kita tuh harus membawa perlengkapan-perlengkapan pribadi seperti pakaian, pakaian pribadi, terus juga uang, sejumlah uang, dokumen-dokumen penting, foto keluarga, masker, obat-obatan, makanan dan minuman yang awet atau tahan lama gitu yang nggak mudah busuk, dan beberapa perlengkapan yang dirasa eh, kita pribadi itu perlu. Tapi juga ingat ya, untuk perempuan harus membawa eh ini pembalut. Oke, Ya. iya, Oh ya, untuk langsung. jaga-jaga ya. Oh ya, tadi Nami bilang penasaran kan sama isi Ya, ini? aku penasaran banget sih. Ya, Dari tadi sebelum podcast tuh ya, aku kayak melihat Amanda bawa apa nih ya? buka nggak ya? Buka dong. Penasaran nih. Nah, jadi teman-teman kan tadi aku sempat singgung tentang alat-alat medis gitu. Nah, sebetulnya pas lagi dalam pakai tas siaga bencana itu nggak bawa tas ini. Betul, tasnya kayak lebih besar dan juga tas tahan air gitu. Tapi karena aku mau fokus ke alat medisnya, jadi kita bahas langsung sini aja. Oke. Kira-kira harus bawa alat medis apa aja gitu loh. Oke. Nah, pertama tuh ada oksigen. Oksigen. Oke. Lihat kan, lihat kan, lihat kan? Oke. Nah, jadi oksigen ini dipakai buat jaga-jaga aja sih. Kalau kita misalnya punya riwayat sesak nafas kayak asma itu, ini lumayan bisa bantu kita. Ya, itu perlu banget sih, apalagi mungkin panik terus kita sesek gitu Bener ya. banget. Jadi kayak paling penting sih Ya. ya. Tapi ada nggak paling pentingnya lagi nih? Semua penting. Oh ya, semua penting. Mungkin ada lagi selain oksigen. Ada. Nah, kan dah oksigen tuh. Selanjutnya aku bawa kotak P3K. Ayo, penasaran. Siapa di sini yang belum tahu alat isi P3K? Kayak aku nggak tahu sih. Sini Tahu kasih tapi kayak nggak tahu semua isinya, kayak aku cuma tahu betadine, cuma tahu Hansaplast gitu-gitu aja. Ya itu sih salah satunya. Itu salah satunya. Ya, bener Mungkin banget. bisa langsung dijelasin kali ya. Ya, langsung aja ya. Ya, ini kan kotak P3K. Isinya itu cuma ada alkohol. Alkohol buat minum apa buat gimana Enggak nih? dong, beda. Beda ya, Ini beda. kan Beda ya teman-teman. ini alkohol buat bersihin luka kalau misalnya kita terluka pas lagi nyelamatin diri, karena kan nggak tahu ya, mungkin kita saking paniknya bisa aja kita nggak Kesandung nyadar, gitu ya. jatuh terus berdarah kan. Oh iya Banyak sih. orang panik kan. Panik. Oke, selain itu ada apa nih? Betadine yang kayak dibilang Nomi tadi. Oh, oke, betadine. Itu perlu ya kawan-kawan. Penting buat bersihin luka juga. Iya, sama. Nah, terus kalau ada kalau ada obatnya, belum pasti juga ada yang namanya kasa dong. Iya, kasa. Kasa teman-teman, jangan lupa ya. Ini mungkin bisa dicatat ya supaya kita biar bisa tahu apa yang perlu kita bawa ini. Nah, kasa ini juga fungsinya buat tutupin luka gitu. Nah, kalau ada kasa pasti juga ada perban. Ini tuh kayak udah dua sejoli gitu loh, Iya, guys. kayak nggak bisa dipisahin gitu. Kayak aku sama dia tuh nggak bisa dipisahin. Waduh, siapa sih? Ya, kayak lanjut Ya, tapi. ya. Nah, ini juga buat membalut luka yang udah ditutup pakai perban sama diobatin pakai betadine. Oke. Nah, jujur aja sebetulnya perlengkapan medis nih banyak banget, tergantung kita sendiri. Misalnya kalau kita tuh punya riwayat asma ya, kita juga harus punya gitu obat asma yang tabletan gitu. Untuk jaga-jaga ya teman-teman. Oke, ini setelah Amanda ngasih tahu nih udah dicatat belum nih ya? Ini emang penting banget sih ya. Langsung ya, silakan Amanda ditutup dulu tasnya. Iya, ya. Santai aja. Oke, kita lanjut. Oke, aku mau nanya nih. Baru-baru ini kan ada berita tentang gempa megatrust nih. Itu kira-kira bakal terjadi nggak sih? Atau itu bahaya banget sih pasti ya. Bener banget, Nomi. Ya kan? Itu kira-kira gimana tanggapan Amanda mengenai berita itu? Mengenai berita megatrust ini, ya
aku kurang tahu itu bakal terjadi atau enggak, tapi Iya. kalau peristiwa bencana kayak gempa tuh pasti kan memiliki pola ya. Karena dulu tuh pernah terjadi juga kan pas Iya. ratusan tahun lalu. Nah, itu pasti berdampak besar banget buat orang-orang sekitar ya, atau orang-orang yang mengalami pada zamannya itu. Iya. Nah, kalau saranku sih ya, kita juga mending siapin aja tas jaga bencana itu buat kalau misalnya hal-hal yang Kita nggak inginkan terjadi itu terjadi kan nggak panik loh, masih ada You never persiapan. know ya. Bener banget. Kita setelah ngobrol-ngobrol soal bencana alam dan cara kita menyelamatkan diri, penting nggak sih? Maksudnya kita penting banget nggak sih mempelajari ini? Penting banget Naomi, karena kan kalau kita semakin tahu ilmu tentang dasar-dasar air siaga bencana ini, jadinya kita lebih siap saat menghadapi situasi itu. Oke. Aku boleh nanya lagi nggak nih? Aku Boleh. masih sangat penasaran nih. Nih, kalau misalnya terjadi bencana, terus mungkin ada anak kecil, anak-anak di bawah umur, mungkin anak SD ya, bisa dibilang ya, anak SD, dan dia belum tahu ya cara, dia pasti panik dong kalau gempa nih, gempa, lari gitu, pasti kan gitu, kayak mereka nggak mikir. Nah, gimana sih supaya anak-anak ini tuh bisa, anak-anak kecil mungkin ini bisa tahu cara menyelamatkan diri mereka gimana, atau mungkin ada cara tertentu. Jadi kalau bencana kayak gempa itu kan nggak selalu terjadi. Jadi mungkin dari sekarang ya kita harus udah mulai membiasakan diri atau belajar cara-cara untuk menyelamatkan diri pada saat situasi-situasi tertentu. Misalnya kayak yang Naomi singgung tadi kan tentang gempa itu, mungkin bisa kita ajarin dari sekolah melalui sosialisasi gitu, gimana cara menyelamatkan diri. Kalau di sekolah nih, kalau di sekolah terjadi gempa, kita harus sembunyi di bawah meja ya. Kalau emang emang urgent banget gitu. Emang gempa yang keras gitu ya. Kalau bisa sih turun sebetulnya. Langsung turun ya. ya. Cuman kan Iya, takutnya mungkin nantinya saling rebutan tempat iya, itu. panik apalagi anak-anak SD gitu ya, anak-anak TK itu kan mungkin belum tahu apa-apa gitu. Mungkin ya, mungkin mereka harusnya diajarin ya, cara evakuasi gempa. Itu kira-kira wajib nggak sih diterapkan sama anak-anak SD kayak gitu? Wajib banget sih Nomi ya. Seharusnya udah dari kecil gitu diajarin. Tapi selama aku perhatiin ya, sekarang ini udah ada gitu kayak cara ngajarin evakuasi diri melalui game. Itu bener ada. Oh, ada. Ya, tau nggak sih gamenya Baby Pass kalau nggak salah ya? Oh. Itu ngajarin ada cara nyelamatin diri dari gempa. Oh, jadi kita bisa belajar juga nih. Mungkin ya, ada yang nggak terlalu suka baca gitu. Gimana sih cara gini? Itu bisa lewat game ternyata ya. Atau mungkin teman-teman yang mungkin kurang banget literasinya. Jadi udah nggak kerasa banget nih ya ngomong-ngomong, asik ngobrol gitu bareng Amanda. Jadi aku makasih banget buat Amanda bisa ngeluangin waktunya, bisa bagi informasi sama kita, sama teman-teman semua yang nonton. Jadi semoga apa yang Amanda yang Amanda informasikan kepada kita, semoga itu bisa kita terapkan ya di kehidupan sehari-hari, misalnya saat terjadi bencana tuh seperti kata Amanda tadi. Oke. Makasih ya Amanda. Ya, makasih banyak juga Nomi. Senang bisa bagi-bagi sharing informasi ke kalian semua. Semoga kita selalu selamat dimanapun kita berada ya. Ya, ingat ya, kalian harus ingat kata-kata Amanda tadi. Kalian harus ikutin saat ada bencana. Kalian harus bagaimana tuh harusnya sudah diberitahu sama Amanda. Oke semuanya, karena mungkin Amanda ini kayaknya sibuk banget ya, kayaknya harus lanjutin. Ada kegiatan lain nggak nih abis ini? Ada. Oh, ada, kayaknya sibuk banget Amanda nih ya. Oke, jadi semuanya makasih banget udah mau dengerin dan nonton podcast kita. Jadi untuk semuanya tetap jaga kesehatan, tetap selalu waspada dimanapun kalian berada. Oke. Dan semuanya, Dadah. siamo tutti fratelli.